Sama sales toy di sini, dan ini adalah HP servisan hari ini ya bosku. Bisa kita lihat di sini terdapat 3 HP dan dengan penyakit atau masalah yang berbeda-beda. Kalau yang ini HP-nya bisa getar tapi tidak bisa nyala, dan kalau yang ini sudah pasti LCD-nya bisa nyala tapi LCD-nya pecah ya bosku. Kalau yang ini adalah sistem aplikasinya yang perlu diperbaharui. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu, kalau ini adalah HP Samsung A50, kalau ini adalah Realme C15 ya, yang dulu sangat terkenal dengan baterainya yang jumbo, dan ini Redmi 9A. Oke. Nah, dan untuk hari ini kita akan mencoba Samsung A50 ya. Kita servis karena konsumennya sudah datang dan ingin mengambil HP-nya kalau sudah bagus. Jadi kita servis dulu ya, dan semoga bisa sukses. Dan untuk sekedar info, HP Samsung A50 ini dikeluarkan 5 tahun yang lalu dengan harga 4 jutaan ya. Dan ini adalah salah satu HP yang memiliki baterai 4000 mAh yang sulit dipercaya karena di masanya ini 5 tahun yang lalu ya, termasuk HP yang sangat tipis kan, bisa kita lihat. Nah, baterai ini bisa dibilang cukup awet ya. Misalnya kita nonton YouTube nih selama 1 jam, ini kalau kita lihat infonya di internet itu baterainya berkurang cuma 8% bosku. Itu artinya kalau 100% kemungkinan di atas 10 jam ya. Dan dia juga punya fitur charge cepat, fast charging lah bahasa kerennya. Dan ini 5 tahun yang lalu tuh sangat terkenal ya, dan kecepatannya lumayan laju. Dia mampu full hanya dalam 1 jam lebih aja ya pengecasannya. Terus lanjut, di dalam kemasannya ini tidak terdapat casing ya, waktu itu tidak dapat casing tambahan. Dan HP ini juga belum memiliki NFC ya, karena 5 tahun yang lalu NFC belum terlalu terkenal lah ya. Dan ini adalah HP yang memiliki sistem keamanan yang cukup maju ya. Bisa kita lihat dia bisa fast unlock atau pengunci wajah, dan yang lebih kerennya lagi dia sudah bisa kunci sidik jari di layar di tengah sini. Oke. Dan layarnya ini sudah Super AMOLED ya, Full HD lagi, Full HD Plus. Dan mesinnya adalah chip Exynos 9610 ya bosku. RAM-nya ini ada 2 jenis, yaitu 4GB dan 6GB. Memori internalnya ada yang 64GB dan 128GB. Nah, dan kamera belakangnya ini ya bosku, ini bisa kita lihat sepertinya yang tengah ini yang kamera utamanya ya. Dia memiliki 25 megapiksel, terus 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Nah, untuk bagian kamera depannya ini 25 megapiksel ya. Dan Android sudah, sistem Androidnya sudah One UI Android P ya. Dan untuk bermain game bisa dipastikan cukup lancar ya bosku. Oke, jadi itu sekilas tentang Samsung A50 ini, dan yang kita pegang ini warna hitam ya bosku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita servis. Bisa kita lihat di sini
sudah kita siapkan LCD-nya. Ini tipe Samsung A50 ya. Ini tertulis original OAM. Lihat, katanya sih mendukung sidik jari ya, nggak tahu bisa atau tidak. Dan bisa kita lihat konektor fleksibelnya pendek ya. Itu artinya dia hanya dipasang di bawah layar ini, di bawah sini. Ya nggak seperti HP lainnya yang memasangnya di mesinnya di sini. Oke, kita simpan dulu. Pertama-tama kita buka dulu SIM tray-nya ya. Oke, kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Kita lihat apakah tipenya. Nah, bisa kita lihat ini tipenya untuk 2 micro SIM ya, dan 1 micro SD. Oke, ini adalah SIM tray yang paling ideal ya, SIM tray idaman, karena dia lebih lengkap fungsinya, lebih banyak dari fitur SIM tray yang hybrid. Oke, selanjutnya ini adalah tipe HP yang memerlukan 2 tahap pelepasan tutup belakang ya, karena untuk mengganti LCD-nya ini harus dibuka, tutup belakangnya harus dibuka. Jadi yang pertama lapisan atas dan yang kedua lapisan tengah ini. Oke, dan untungnya ini HP dia sudah pernah dibongkar ya, jadi otomatis sangat mudah untuk kita buka. Dan karena sidik jarinya ada di layar, jadi fleksibelnya nggak ada di sini ya. Paling yang harus kita perhatikan fleksibel on off dan volume yang di sini ini, yang harus kita benar-benar hati-hati, karena kalau sampai dia sobek ataupun kena congkel, itu bisa membuat dia rusak. Dan oh ya, di dalam sini terdapat banyak antena luar ya, fleksibel antena luar, jadi harus berhati-hati dalam membongkarnya. Nah, buka seperti ini. Nah, buka secara melingkar ya. Oke. Jadi, nah, cip. Nah, lepas ya bosku. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat plastik agak tebal sepertinya untuk peredam panas ya, kalau nggak salah, atau mungkin untuk menekan baterainya agar dia lebih presisi ya. Dan ini terdapat kaca kamera luar ada 3, dan ini adalah kaca flashnya. Yep, kita taruh dulu. Oh ya, bahannya plastik ya. Tuh. Oke. Dan ini adalah tipe penutup yang paling enak kita buka karena dia plastik. Ada juga HP yang terbuat dari kaca, itu lebih susah untuk dibuka ya, karena rentan untuk pecah. Oke, ini adalah penampakan dalamnya. Bisa kita lihat. Nah, ini kamera utamanya kan, betul kan? Besar dia bosku. Dan ini kamera kedua, dan ini kamera 3. Ini adalah kamera yang 25 megapikselnya, ini yang 8 megapiksel, dan yang ini yang 5 megapiksel. Oke, bisa kita lihat di sini terdapat banyak fleksibel, kayaknya ini antena luar nih ya. Oke. Nah, dan ini terdapat 2 jenis fleksibel penghubung ya. Sepertinya ini penghubung fleksibel LCD-nya, dan kalau yang ini penghubung antara mesin bawah ke mesin atasnya. Oke, kita bongkar dulu. Dan caranya kita lepas semua baut-baut yang ada di sini ya. Siapkan obeng seperti ini, kita buka. Dia berlawanan arah ya kalau untuk buka, berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah kita buka seperti ini, oke, dan ini tipe bautnya, ini yang panjang ya, tapi sisi-sisi garisnya halus. Jadi kita letakkan ke kotak pengingat. Ini dia. Nah,
Kotak pengingat ini sangat berfungsi ya, sangat membantu saya saat saya ingin memasang kembali pada posisinya. Karena ada beberapa tipe HP di setiap posisinya itu berbeda ukuran bautnya, bosku. Dan jika kita salah memasang, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada HP-nya, ataupun HP tidak berfungsi dengan semestinya, ataupun HP tidak terpasang dengan semestinya ya. Nah, bisa kita lihat ini bobotnya masih lengkap ya, dan sudah tidak ada segelnya. Itu artinya HP ini sudah pernah dibongkar ya, bosku. Oke, kita lanjutkan pembongkaran LCD-nya dengan melepas bobot dulu ya. Oke, bosku, jadi ini semua baut sudah saya buka ya. Bisa kita lihat sudah tidak ada lagi yang terpasang pada lubang-lubang bautnya, sudah bersih ya. Oke, selanjutnya kita pembukaan penutup frame tengahnya ini ya. Caranya kita congkel dulu di antara sisi ini ya, dia ada celahnya yang dekat dengan LCD punya. Nah, dan dia dipisahkan oleh frame tengahnya ya, tulang frame tengahnya. Sip, kita mulai. Kita congkel secara melingkar ya. Dan tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan waktu kita membuka penutup tulang belakang ini, penutup tulang frame-nya ini, dimana di dalamnya ini terdapat banyak fleksibelnya ya. Dan salah satu fleksibel yang kita perhatikan adalah fleksibel on off dan volume atas dan volume bawah ini. Nah, bisa kita lihat. Oke. Ini dia. Ini adalah tombol luarnya, dan dia merangkap di dalamnya terdapat fleksibelnya ya, fleksibel on off volumenya ini. Dan ini adalah konektornya ya, konektor yang dihubungkan ke mesin. Dia tidak pakai CK tapi pakai ini dia pakai sistem kayak pernya. Nah, per ini sangat rentan untuk bengkok atau patah ya, karena dia sangat kecil. Jadi hati-hati saat mencongkelannya. Dan bisa kita lihat di sini terdapat konektor juga untuk antena luarnya ya. Dan ini ada konektor speaker bawahnya. Kalau Samsung emang beda ya dengan yang HP-HP yang lainnya. Dan ini bahannya plastik ya, bosku. Dan tentunya ini fleksibel ini ada fungsinya ya. Jadi tidak boleh sampai sobek ataupun rusak ataupun koyak. Jadi kita hati-hati dalam pemasangannya. Nah, ini dia, bosku. Bisa kita lihat, ini adalah penampakan dalam dari mesin Samsung A50-nya. Ini seperti yang kita ketahui adalah kameranya, dan ini ada kamera depannya, dan ini kemungkinan speakernya ya, speaker depannya. Ini ada IC-nya, bisa kita lihat banyak ya, bosku. Dan di dalam kaleng-kaleng ini juga terdapat IC-nya. Dan IC getarnya terpasang di atas ini ya, bos. Dan ini kabel antena dalamnya. Terus ini adalah fleksibel penghubung mesin bawah ke mesin atas, di mana mesin bawahnya terdapat konektor cas, audio jack, yang ini adalah sidik jarinya, sensor sidik jari, dan juga terdapat mic-nya. Ini adalah mic-nya ya, yang kotak kecilnya adalah mic. Oke. Dan di manakah fleksibel LCD-nya? Nah, di sini, bosku. Bisa kita lihat, ini udah dilepas. Nah, ini adalah penampakan fleksibel LCD-nya. Dan untuk pemasangannya kita
tes dulu ya, apakah benar LCD-nya yang rusak atau bukan. Dan kita sudah sediakan LCD barunya. Nah, dan untuk pengetesannya caranya seperti ini ya. Dia harus berbalik seperti ini. Nah, seperti ini baru kita gabungkan dengan fleksibel penghubung LCD ini. Setelah digabungkan, kita coba hidupkannya. Tapi sebelum itu baterai ini harus kita lepas dulu. Nah, baru pasang lagi. Ini fungsinya untuk mencegah HP berada dalam mode standby ya. Kalau berada dalam mode standby, terkadang waktu kita ngetesnya LCD ini nggak berjalan semestinya, jadi seolah-olah rusak juga bosku. Oke, kita coba pengetesannya. Oke, karena tombol on off-nya dari sini, otomatis ini harus kita pasang dulu ya bosku, agar bisa kita tes LCD-nya hidup atau tidak. Oke, kita pasang seperti ini ya. Kita rapatkan lagi. Usahakan konektor on off dan volumenya ini tersambung ke mesinnya ya, agar proses pengecekan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita rapatkan dulu. Sip. Setelah itu kita taruh posisi HP seperti ini. Kita pasangkan konektor LCD ini ke konektor penyambungnya ke mesin punya. Sip, kita pasang dengan hati-hati ya. Dia jangan sampai meleset, dia benar pas. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tes untuk menghidupkannya. Coba kita tekan. Oke, nyala ya bosku. Nah, kalau sudah begini, itu artinya HP ini benar-benar rusak pada LCD-nya. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke proses penggantian LCD-nya bosku. Nah, sebelumnya kita lepas dulu. Hati-hati jangan sampai dia patah atau bengkok ya. Nah, seperti ini. Oke, sip, aman. Nah, langkah selanjutnya kita buka dulu ya, tutup tengah ini, dan bisa kita lihat fleksibelnya masih aman, masih bagus. Sip. Oke, jadi kita buka dulu penutup frame-nya ini. Nah, seperti ini. Oke, kita cabut. Nah, seperti ini ya bosku. Oke, selanjutnya kita lepas LCD ini bosku. Tentu caranya dengan dilepas kayak ini ya. Dan kemungkinan karena ini sudah pernah dibuka, diganti, dan kita pasti bisa membukanya dengan mudah. Oke teman-teman, bisa kita lihat ini sudah kita buka ya LCD bawaannya. Ternyata sangat susah ya bosku. Kenapa bisa saya susah ini? Karena lemnya ini bisa kita lihat bentuk U ya. Dia direkatkan di belakang LCD ini. Nah, di belakang LCD ini. Dia berbentuk U. Dan celakanya LCD belakang ini ternyata di belakangnya itu mirip seperti kaca ya. Kita lihat. Nah, ini. Nah. Dan terpaksa kita membukanya dengan cara dicongkel, dan hasilnya seperti ini. Dia menimbulkan retakan kecil yang sangat banyak, dan
Kalau kita tidak alas seperti ini, meja kita pasti akan berantakan dengan bekas pecahan dari LCD belakang ini ya. Dan menurut saya ini cukup tajam ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membukanya harus hati-hati. Kalau tidak, tangan kita bisa jadi terluka ya bosku. Dan untuk yang berserakan ini kita bersihkan dulu ya. Kalau menurut pengalaman kita sih, kita pakai lem ini. Caranya kita buka dan kita tempel, dan dia akan melekat pada lemnya. Nah, tekan seperti ini. Nah, bisa dilihat ini udah banyak yang melekat ya. Oke, kita bersihkan dulu bosku. Oke bosku, dan ini sudah kita bersihkan ya bosku. Kita bersihkan dari sisa-sisa pecahan LCD dan juga dari sisa-sisa lemnya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke tahap pengeleman. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya bosku. Bisa kita lihat di sini terdapat sensor ya bosku. Sensor dari Samsung A50. Ini ada kamera depannya Samsung A50 yang ukurannya 25 megapiksel ya. Dan bisa kita lihat di bawah sini juga terdapat sensor. Dia semacam seperti kamera ya. Nah, ini ada sensor sidik jarinya. Jadi ketika kita nempelkan tangan kita ke layar, dan alat inilah yang akan membacanya. Oke. Yep, jadi sensor ini jangan sampai terkena lem ya. Dan usahakan dia bersih dan tidak boleh kotor. Karena kalau kotor, ini sensornya akan terganggu ya. Sip. Selanjutnya kita lakukan pengeleman. Oke, kita simpan dulu. Sip. Kita lem secara melingkar seperti ini bosku. Nah, ini tidak perlu banyak ya, karena lem ini ketika mengeras dia cukup melekat dengan kuat ya. Untuk melekatkan LCD ke HP ini. Dan lem ini juga tahan air dan tahan panas, karena kita pakai lem yang kualitasnya yang bagus. Karena dengan yang bagus itu mempermudah kita dalam pengaplikasiannya, dan hasilnya juga memuaskan. Dan hal yang kedua, karena di tengah sini sudah ada double tipnya ya. Dan dia masih lengket ya bos. Tuh. Masih lengket ya bosku. Oke. Lem seperti ini, dan lem ini sangat cocok dengan karakteristik dari HP itu sendiri yang terkadang suka panas kalau kita main game berlama-lama ataupun kita cas. Jadi karena lem ini tahan panas, jadi LCD kita aman ya, tidak akan copot karena panasnya HP ataupun karena terkena cipratan air, karena dia juga tahan air. Oke. Setelah ini kita masukkan LCD-nya. Ini yang perlu diperhatikan saat memasang LCD ini, plastik ini harus kita lepas ya. Ini plastik penutupnya. Nah, plastik pelindung tutup belakangnya. Oke, terus plastik kedua ini juga harus kita lepas. Kalau tidak, ini akan mengganggu kinerja dari HP itu sendiri. Nah, setelah semuanya terbuka, kita bisa langsung pasangkan pada frame HP-nya. Nah, kita lihat ini fleksibelnya, kita masukkan pada tempat yang disediakan. Lalu kita tutup dan usahakan dia rapat ya. Oke. Seperti ini, kita periksa 4 sisinya. Kalau sudah rapat, kita bersihkan lem yang keluar di sisi-sisinya. Oke. Setelah LCD berhasil kita lem dan lemnya sudah kita bersihkan, selanjutnya fleksibelnya kita tekuk pada tempatnya seperti ini ya bosku.
dan kita pasang kembali penghubung konektor LCD ke mesin. Usahakan pas ya, tidak boleh kiri kanan ataupun miring, dia terpasang dengan rapi. Dan yang kedua, ada fleksibel penghubung mesin bawah ke atas ya, kita pasang dengan pas ya, dia tidak boleh miring kanan atau kiri, diusahakan dia presisi ya. Dan tentunya ini sangat penting ya bosku. Nah, seperti ini kita tekan dengan perasaan. Kalau dia tidak terpasang dengan baik, nanti kinerja HP ini sendiri akan terganggu. Oke. Nah, seperti ini. Setelah dirasa cukup rapi pemasangan fleksibelnya, atas bawah kiri kanan, kita lanjutkan dengan penutupan tutup framenya ini ya. Oke. Kita tutup dengan hati-hati dan pastikan ini kamera depan sudah kita paskan pada tempatnya, dan mesin-mesinnya sudah terpasang dengan rapi dan tidak ada yang menggantung. Kemudian kita tekan penutup frame tengah ini dengan hati-hati bosku. Oke, seperti ini ya, hati-hati. Nah, tekan, jangan terlalu kuat ya, karena itu bisa membuat LCD ini pecah ataupun retak. Dan kalau itu terjadi, artinya LCD ini akan rentan untuk rusak lagi, atau mungkin tidak akan berfungsi dengan semestinya. Selanjutnya, setelah kita pasang penutup frame ini dan sudah dirasa semua sudah rapat, kita tes tombol-tombolnya apakah berfungsi. Kalau berfungsi dengan normal, itu artinya sudah terpasang dengan rapi ya. Setelah ini kita lanjutkan dengan pemasangan bautnya, dan ingat harus dipasang pada tempatnya. Dan inilah fungsi kotak pengingatnya, terpasang secara melingkar ya, semuanya harus terpasang baut, dan cara pengunciannya dia berputar dengan searah jarum jam. Oke, jangan terlalu kuat juga karena baut ini sangat kecil dan bisa membuat bautnya loss atau obengnya yang loss, atau mungkin rumah dari baut ini yang akan loss. Dan bila itu terjadi, kita akan sulit untuk membukanya lagi ya di kemudian hari. Oke, ini adalah pemasangan baut terakhir, dan sebelum kita lakukan pengeleman di 4 sisi ini untuk menutup belakangnya ini, kita lakukan dulu pengeleman ya, dan kita cek apakah semua bautnya sudah kita pasang dengan benar dan sudah pas ya. Nah, kalau begini, selanjutnya kita lakukan pengeleman. Kita lem di sekeliling sisi frame-nya. Oke, selanjutnya kita tutup dulu tutup belakang ini. Dan setelah itu kita bersihkan lem yang ada di sisi-sisinya. Dan yang harus diperhatikan saat pengeleman tutup belakang ini, dia harus pas ya, harus presisi dan juga pas pada posisinya. Dan yang terpenting adalah bagian kamera ini ya. Nah, kaca ini dia tidak boleh terlalu naik ke atas, naik ke bawah, terlalu ke samping, ataupun terlalu ke kanan atau ke kiri. Karena lubang kamera ini kan sangat terbatas ya, hanya sekecil ini. Jadi kalau dia kena geser sedikit saja, itu akan mempengaruhi kamera itu sendiri. Dan foto juga akan terganggu karena terhalang oleh dinding-dinding hitam ini kalau kita masanya tidak pas. Jadi dia pas di tengah sini. Nah, bisa kita lihat itu ada kameranya, terus pas di tengah ya. Selanjutnya kita bersihkan lem yang ada di sekeliling
HP ini. Oke, kalau sudah dirasa sudah bersih di sekeliling sisi-sisi HP ini dari lem-lem yang keluar akibat kita merapatkan LCD-nya ini ke frame-nya, dan selanjutnya kita pasang kembali SIM tray-nya ya. Dan inilah tahap terakhir yang kita tunggu-tunggu. Semoga berlancar ya bosku. 1, 2, 3. Kita coba nyalakan. Apakah nyala? Oke, hidup ya bosku. Nah, dan begini selesailah review kita tentang HP Samsung Galaxy A50s ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya ya. Oh ya, ini untuk Samsung A50 dan 50s ini LCD-nya cocok ya.